Man, Yap. and match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 bulan sudah berlalu sejak Indonesia diserang pandemi. Banyak yang panik, bahkan berimbas pada anak-anak negeri. Sekolah diliburkan tanpa ada persiapan yang pasti. Bekerja dan belajar di rumah mendadak menjadi sebuah trendy. Ada yang senang, ada juga yang tak tahu apa yang sedang terjadi. Para orang tua beralih profesi menjadi guru yang tanpa dimodali ilmu kurikulum hari ini. 2 hari yang lalu, Mas Nadiem mengatakan sekolah boleh beroperasi lagi, tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan segala lini. Berita ini disambut sukacita sampai ke pelosok negeri. Banyak juga yang menentang keputusan sang Bapak Menteri, mulai dari orang tua bahkan sampai para politisi. Di saat kemarin kasus positif COVID bertambah 10 orang di negeri Rencong ini. Nah, apakah kebijakan akan ikut juga berganti? Akan kita kupas di sini di Ujung Barat Official bersama saya Cika Setiadi. Baik, sahabat-sahabat Ujung Barat, hari ini kita sedikit berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya kita menghadirkan narasumber satu-satu secara bergantian, hari ini kita keroyokan dengan menghadirkan ada 8 narasumber di sini. 4 terlihat dan 4 tidak terlihat. Nanti akan terlihat. Yang pertama saya perkenalkan mulai dari sebelah kiri bapak yang ganteng. Yang pertama dari paling ujung kiri ada Bapak Saifullah Abdul Ghani atau yang akrab disapa SAG. Bang SAG ya. Beliau adalah juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Aceh. Selamat datang Bang. Ya. Kemudian di samping beliau Bapak Dr. Andes Rahmat Fitri HD MPA. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Selamat malam juga kepada pendengar Ujung Barat nih. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah kemudian yang dari kanan saya, ini sudah pernah di channel kita juga, abang ganteng kita, Bang Fozan Febriansyah SH. Ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum Bang Isagi. Assalamualaikum Pak Kadis. Beliau di sini sebagai politisi muda Aceh. Sekaligus juga bagian dari masyarakat Aceh. Iya benar. Nah kemudian yang paling muda, yang paling fresh, di paling ujung, ya, ini ada Bro Aji Akbar Anzulai atau lebih akrab siapa Akbar ya. Ya, Ketua Harian Ikamba Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Iya. Assalamualaikum semua teman-teman, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada 4 orang di atas panggung di studio ini, tapi nanti akan kita perkenalkan di sesi selanjutnya. Ya, jadi satu-satu sabar supaya penasaran. Baik, terhadap permasalahan yang tadi kita bacakan narasi di awal, Bapak. Bahwasanya sekolah mau diadakan lagi, tetapi kembali terjadi polemik pro dan kontra terhadap keputusan tersebut karena menimbang A, B, C dan mungkin dan seterusnya. Mungkin kita kasih waktu kepada Bapak Kadis mungkin sedikit untuk menanggapi perihal tersebut, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatihi wa rasulihi abdusiratal mustaqim aqrabu birahmatika ya arhamar rahimin hudan lil muttaqin rahmatan lil alamin la haula wa la quwata illa billahil azim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita telah dipertemukan Allah pada malam yang berbahagia ini. Atas izinnya pula kita bisa melanjutkan silaturahim ini yang sudah diagendakan oleh Ikamba dan rekan-rekan kami dari Ujung Barat seperti ini. Ada
Bang Saifullah Al-Burgani sebelah kiri saya ini, Bapak Jubir COVID-19 Pemerintah Aceh. Kemudian ada Bang Faujan Febriansyah. Assalamualaikum Bang. Kemudian Bang Akbar, ya. Ini Abang tuh kan apa panggilan kedekatan gitu ya, panggilan kedekatan gitu. Kemudian tentu Bang Cika ini ya, yang mau manage kita ini sebenarnya. Sorry kita agak terlambat tadi sedikit di jalan, jadi baru kita bisa mulai. Baik, sebagaimana yang kita bincangkan malam ini, bahwa COVID-19 ini dinamakan karena memang di tahun 2019 dia muncul gitu ya. Nah, tibalah di kita, dunia geger, bukan hanya kita. Kita juga lebih gagap lagi. Tiba-tiba lagi normal berhenti, lagi kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani tiba-tiba berhenti, harus berubah diri. Nah ini kan perilaku berarti ya, harus merubah perilaku gitu dari kebiasaan. Jadi ada sesuatu yang harus kita ikuti yang namanya kata protokoler itu. Kemudian ini masuk lagi ke pembiasaan untuk yang kemarin-kemarin itu diprotokolerkan. Nanti baru normalnya. Ini pembiasaan dulu nih. Ya kita ini nih harus malam-malam juga pakai apa? Pakai masker ya kan. Kalau protokolnya kesehatan kan seperti itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian jangan deketin kerumunan dan seterusnya. Ya, dan itu sudah harus kita biasakan dalam keseharian kita. Ya. Sama kayak kita pakai helm dulu ya. Iya Pak. Harus diingat-ingat terus gitu. Tapi tiba-tiba sekarang nggak buka-buka helm lagi. Sudah nyaman Pak ya? Iya. Juga Bapak Ibu di hadapan kami nih, kami juga mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Kemudian para pendengar setia Ujung Barat yang kami hormati dan banggakan, bahwa sebagaimana prolog tadi sudah kita sampaikan, bagaimana kita membiasakan dalam kondisi yang nggak biasa gitu. Ya. Nah ini merubah perilaku ini memang harus betul-betul kita mencoba. Jadi COVID itu di samping minnya banyak, juga ada plusnya gitu. Nah salah satu yang memang kita harus terus menerus, ini kami ingin menyampaikan seperti ini, bahwa ikhtiar ya, yang sudah disepakati apa yang dikatakan dengan protokoler kesehatan itu ikhtiar. Ya. Nah persoalan kena tidaknya itu Allah sudah tentukan itu dan tidak akan keliru, nggak usah khawatir ya. Ya udah terpaparkan dan sebagainya itu pasti. Cuman ikhtiar kita dan kita sepakat dengan ikhtiar itu, itulah yang disebutkan protokol kesehatan itu dengan beberapa protapnya. Karenanya bagaimana upaya-upaya kita khusus di jajaran kita yang kemarin Mas Menteri katanya tahun ajaran baru itu tidak bergeser. Artinya ada di posisi Juli. Karena begini, di dalam kalender pendidikan itu kemarin tanggal 2 sampai dengan tanggal 19 Juni itu dalam normal itu posisi ujian. Nah ujian Mas Menteri dari awal sudah menyebutkan bahwa ditiadakan. Nah berarti itu memang sudah kalender, tidak ada aktiviti lain kecuali PPDB 2 sampai 9 dan 13 14 itu untuk registrasi ulang. Kemudian tanggal 20 besok itu memang kalender pendidikan kita itu pembagian rapor. Nah, next 21 Juni sampai dengan 12 Juli itu libur. Nah, pas nanti tahun ajaran baru di 13. Nah, Mas Menteri sudah memberi guideline pada kita bahwa tahun ajaran itu tidak bergeser, artinya ada di posisi Juli. Nah, sekarang dari pihak jajaran kita, apa sih yang harus kita siapkan? Tidak bisa serta-merta di jajaran pendidikan itu memutuskan, tetap rujukannya kepada gugus tugas. Ya. Nah, di satuan pendidikan, khusus Dinas Pendidikan Aceh gitu, kita harus menyiapkan SOP untuk buka ataupun untuk mengundang lagi anak-anak kita untuk datang sekolah. Nah, bagaimana kita memastikan SOP ini, baik protokol kesehatan maupun protokol pendidikan, SOP-nya gitu, itu memang kita harus pastikan mampu dan siap dijalani oleh satuan pendidikan. Misalnya, kalau protokol kesehatan udah jelas kita kan, masker. Tadi saya juga di termogan gitu. Itu ya, bukan 38. Waktu masuk kemari, Pak. Itu bukan 38, 36 gitu ya.
Iya. Iya kan? Betul. Ya, jadi itu protokol harus Iya. kita sepakati. Sanggup dan mampu kita lakukan. Satu. Yang kedua, SOP pendidikan misalnya. Siapa yang memastikan ketika ketibaan anak-anak baik datang sendiri atau diantar yang menguraikan tidak terjadi kerumunan? Kemudian juga siapa yang memastikan anak tidak terjadi kerumunan ketika bubaran sekolah? Oke, kalau misalnya di ruangan itu kalau normal misalnya ada 30, sekarang paling 15, 18 paling banyak. Kemudian kalau durasi pertemuan kalau kemarin 45 menit, sekarang harus kita bagi harus 25 menit misalnya. Iya. Nah, ini protapnya, Protap. SOP-nya itu kan. Nah, makanya setiap sekolah nanti harus dia siapkan ada petugas COVID join dengan UKS Iya. di sekolah. Kemudian lagi sebelum semuanya sampai pada tanggal yang ditentukan untuk mengundang anak-anak masuk sekolah, Ya. ataupun pembelajaran baru dimulai, terserah nanti polanya banyak, skemanya banyak. Ya. Nah, hal-hal yang kita sampaikan tadi itu kita pastikan di sekolah itu udah oke. Karenanya sosialisasi kemudian disertai simulasi. Jadi kita simulasikan dulu. Ya. Begitu kita harus kehati-hatian karena ini memang protap ya istilahnya, prosedur tetap SOP lah. Ini kita pastikan sekolah-sekolah satuan pendidikan mana yang mampu, mana yang oke, mana yang memang benar bisa menjalani keduanya itu. Ya. Setelah itu baru kita sampaikan kepada pimpinan para Pak Gub sama jajaran Forkopimda bahwa dari sekian jumlah sekolah, setelah kita cek, kita faktakan langsung di lapangan, sekaligus kita simulasikan. Maka sekolah A, B dan seterusnya ini yang memenuhi persyaratan untuk mengundang anak-anaknya atau memulai pembelajaran baru. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi istilahnya berlapis gitu ya. Yeah. Nggak bisa lagi misalnya tiba-tiba dinas pendidikan mengumumkan, kadisnya mengumumkan, ayo kita belajar, undang anak-anak. Oh nggak bisa. Cek faktakan di lapangan. Kita akan bagikan nanti teman-teman, termasuk kami nanti akan turun, memfaktakan apa yang kita sampaikan tadi siap, bisa dijalani, terukur. Kenapa? Anak-anak kita jangan sampai. Pada prinsipnya kan gini, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran itu. Betul. Nah, sampailah nanti jika misalnya pada saat yang sudah ditentukan tahun ajaran kita mulai, maka pola bagaimana apakah pembelajaran itu, kalau kita udah siapkan skema itu sesuai dengan kementerian. Misalnya kalau sekarang kan daring ya istilahnya. BDR ya. Kemudian luring. Kemudian kita mix keduanya. Daring oke, kita pakai, luring juga nggak ditinggalin. Nah, juga nanti melalui kita tadi juga kita duduk bersama dengan teman-teman di Disdik, termasuk Pak Kabid, ini hadir malam ini Pak Kabid SMA, Pak Jul. Terima kasih Pak Jul hadir. Itulah prosedur-prosedur yang harus kita siapkan dan kita minta nanti ke teman-teman satuan pendidikan. Insyaallah dalam 2 hari ini bisa informasi ini sampai ke satuan pendidikan, ke kepala sekolah, ke kepala cabang kita, kepada pengawas, untuk kita berikan waktu menyiapkan ini. Setelah siap, kita akan turun mencek sekaligus kita simulasi. Ini jadwalkan kita berikan. Itu barangkali yang sebentar yang bisa kita sampaikan. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak. Mungkin nanti kita tanggapin terhadap yang barusan Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya kita minta Bang SAG nih Bang. Ya, mungkin sedikit Bang. Ini mewakili pemerintah juga ya. Sebagai juru bicara. Silakan Pak Bang SAG. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya disapa dengan selamat datang. Saya jawab selamat datang kan? Saya pikir ragu nih, SAG apa nih? Oh iya. Assalamualaikum. Makanya assalamualaikum. Nah, mukadimah tadi udah dibawa sama Pak Rahmat Fitri. Saya pikir biar ini saya kira udah kita aminkan semuanya. Saya akan bicara tentang saya awali dengan pola penularan. Ya, ini kan penyakit COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019, disingkat dengan COVID-19. Nah, ini jenis virusnya disebut virus corona. Sebenarnya ini nama umum. Yang spesifiknya penyebab COVID itu adalah penyakit SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2. Pola penularannya bagaimana? Ini kaitannya nanti dengan kenapa sekolah tutup, kenapa sekolah. Pola penularannya adalah melalui droplet, melalui bersin, melalui batuk yang percikannya itu terbang, kemudian menempel di benda tertentu. Menempel di benda tertentu dan ketika bersin atau percikan air ini dipegang oleh seseorang, kemudian orang itu memegang mulut, mata atau hidung, ini pindah virusnya. Nah, karena itu kenapa dianjurkan yang pertama selalu menggunakan masker. Terutama sebetulnya bagi mereka yang carrier, mereka yang membawa virus. Tapi persoalannya ada fenomena yang disebut dengan orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini dia sendiri tidak tahu kalau dia sebenarnya pembawa virus, gitu kan. Nah, maka dianjurkan akhirnya semua menggunakan masker. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi bersin, batuk tidak menyebar ke orang lain. Yang kedua, dianjurkan jaga jarak. Karena jarak 1 meter itu dianggap aman dari percikan. Bukan berarti aman 100%, tapi paling tidak meminimalkan resiko itu. Nah, yang berikutnya apalagi diminta supaya mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun selama 20 detik di bawah air mengalir. Karena kemungkinan kita memegang benda, memegang HP, memegang uang, terutama pasti kita pegang uang untuk belanja sesuatu. Nah, di lembaran uang itu atau di uang logam itu sendiri sebetulnya juga sudah merupakan benda infeksius, sudah ada virus di sana, maka disuruh cuci tangan sesering mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah ya disuruh istirahat yang cukup, tidak stres supaya imunitas tubuh tidak turun. Kenapa? Yang namanya virus, apalagi virus SARS-CoV-2 ini yang disebut dengan virus corona, itu belum ada obat yang sebetulnya sungguh-sungguh membunuh virusnya. Tetapi yang ada adalah vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, virus corona ini sendiri, perilakunya sendiri masih banyak misteri yang harus dipelajari oleh para ahli. Nah, karena itu kebijakan pun pada tingkat dunia, WHO, maupun pada tingkat negara, itu seringkali berubah-berubah, sangat tergantung definisi baru yang terus-menerus dipelajari. Nah, perubahan perilaku penularan, perilaku virus ini tentu diikuti dengan perubahan kebijakan dalam proses pencegahannya. Nah, karena itu muncul kesan kenapa ini tidak ada kesiapan ini, karena memang menghadapi virus corona ini adalah sama sekali tidak ada assalamualaikum, dia masuk ke ketahuan yang pertama kali dulu. Nah, alhamdulillahnya Aceh sampai hari ini prevalensi atau jumlah kasus kita ini masih sangat rendah dibandingkan tetangga kita, misalnya dibandingkan daerah-daerah lain. Ya, kecuali dalam sepekan terakhir kasusnya meningkat menjadi dari 20 kasus bertahan lama itu. Ya, pada 6 Juni kita mendapatkan 2 kasus baru yang pasangan suami istri sebagaimana diberitakan media. Kemudian dari pasangan itu sesuai dengan protokol, tim surveillance, tim yang gugus tugas dari unit surveillance men-tracing kemana saja kawan ini selama 14 hari sebelum sakit. Di-tracing lagi, kemudian didapatlah 33 orang yang dianggap kontak dekat. Kontak dekat itu pengertiannya sekamar, satu rumah, satu kantor, satu tempat kerja, dan satu bus. Ini di-tracking, dapatlah 33 orang yang kontak erat. Diperiksa lagi. Hasil pemeriksaan didapat yang positif bertambah menjadi 5 lagi. 4 dari Kota Lok Sumawe, 1 dari Aceh Utara. Otomatis radius untuk mencari kontak dekatnya semakin lebar. Turun lagi tim surveillance, mendapat lagi 90 orang yang kontak dekat. Nah, yang 90 itu hasilnya belum keluar, sedangkan yang 33 pertama itu sudah keluar. Tahap pertama tanggal 13 kemarin keluar 5 orang positif, kemudian tanggal 16 kemarin keluar 7 orang positif, dan kemarin lagi tanggal 17 satu balita umur 2 tahun positif. Nah,
pola-pola penularan ini bisa dibaca dengan akurat sejauh yang penderita ini jujur menyampaikan kepada petugas dengan siapa saja dia pernah ketemu selama 14 hari terakhir. Karena itu sebetulnya ini yang sangat mencemaskan para ahli epidemiologi ketika 14 hari masa inkubasi ini kemana orang itu beredar, mulai dari sekolahnya, tempat jajannya, warung kopi dia mampir, masjid dia sholat, bus yang dia naiki, kenduri yang dia hadiri, ini penularannya sangat masif. Nah karena itu maka kebijakan yang diambil adalah memperkecil resiko penularan, bukan berarti menolkan penularan. Resiko penularan itu diperkecil bagaimana caranya? Tidak berkerumun. Karena dalam kerumunan itu kita tidak tahu siapa yang membawa. Yang kedua, tidak dekat secara fisik dengan physical distancing. Tidak dekat secara fisik. Nah, karena itu kebijakan pun diambil adalah kebijakan yang menerapkan dua tadi. Yang pertama, tidak berkerumun. Yang kedua, jarak fisik. Nah, berkerumun itu bisa dipakai. Bisa di kantor, bisa di rumah ibadah, bisa juga di sekolah. Nah, begitu juga jarak fisik. Nah, kontraksi dari kebijakan ini pasti terjadi. Misalnya begini, sebuah bus yang sudah diatur jumlah tempat duduknya, biaya operasionalnya ke suatu titik, kemudian harus mengurangi setengah dari penumpangnya. Pesawat juga seperti itu, harus mengurangi setengah dari penumpangnya sehingga terpenuhi syarat jarak fisik tadi. Nah tentu saja ini bagi dunia usaha juga tidak nyaman. Nah karena itu sebetulnya pemahaman tentang pola penularan itu berefek kepada pengambilan kebijakan ini yang terus menerus harus kita sampaikan ke publik. Sehingga keberatan kontroversi itu kan terjadi karena pada satu sisi orang merasa nyaman dengan kebijakan ini, artinya kemungkinan resiko penularan dia kecil, tetapi pada sisi yang lain ada kelompok yang juga tidak nyaman dengan situasi ini, sehingga pro kontra itu selalu akan terjadi sepanjang kasus ini. Nah, bagi pemerintah sendiri, siap tidak siap, otomatis harus siap. Nah, kesiapan kita, alhamdulillah, jauh lebih awal kita mulai. Kenapa kasus kita? Kalau kita lihat dari sisi spiritual, saya sering mengatakan Allah memberikan kita kesempatan belajar dulu dari orang lain, sehingga di Aceh itu belakangan muncul kasusnya. Ini penting barangkali untuk kita lihat dari sisi spiritual. Yang kedua, kita sudah memulai sejak awal, walaupun dari awal itu juga sudah kontroversi. Misalnya ketika tanggal 23 atau tanggal 24 Januari yang lalu, kota Wuhan di Tiongkok itu ditutup. 13 mahasiswa kita terkurung di sana. Kemudian pemerintah Aceh mengambil sikap membuka 2 posko, satu di Dinas Sosial Aceh, yang satu lagi di kantor perwakilan di Jakarta. Nah ini juga kontroversi, seakan-akan ini berlebihan nih. Daerah lain belum mulai apa-apa, kita kok sudah reaktif. Padahal tujuannya apa? 13 mahasiswa di sana itu kalau tidak kita berikan kenyamanan psikologisnya bahwa dia tidak sendiri, ini imunitas tubuhnya turun. Kemudian keluarga di sini juga akan membaca berbagai informasi yang berseliweran di medsos. Tidak ada ruang verifikasi. Nah, tempat itu menjadi tempat verifikasi informasi yang beredar. Nah, menariknya peran media massa luar biasa. Dengan adanya posko ini, setiap hari ada peristiwa di sana. Baik komunikasi langsung dengan mahasiswa yang di sana, kemudian begitu misalnya kita mengirimkan bantuan logistik ke sana, mereka live ke Banda Aceh, kemudian besok datang tokoh lain yang selalu menarik bagi media sehingga ini diberitakan secara masif. Nah, pemberitaan media yang masif ini otomatis memberikan edukasi yang sangat baik bagi masyarakat. Nah, walaupun kelihatannya masyarakat kita barangkali ramai masih di warung kopi, ramai di mana-mana, tetapi karena edukasi itu sudah ada, begitu kasus nyata di samping rumahnya, dia reaktif. Ya kalau kita lihat sehari-hari santai saja. Tapi sebetulnya kalaupun di depan umum nampak tidak menunjukkan kepedulian, tetapi begitu pulang ke rumah mungkin tangannya dicuci juga dulu. Nah, apa indikatornya kalau kita lihat ketika misalnya dulu ada kontroversi Sabang pertama melarang kapal pesiar merapat. Dan ini juga kontroversi, kita diperintah oleh pusat. Kenapa? Ini kan mengganggu bisnis pariwisata. Nah, ini kita lakukan di Aceh. Yang kedua, sebelum bicara PSBB di tingkat nasional, Aceh sudah memperlakukan jam malam.
oleh Forkopimda memutuskan jam malam. Nah, begitu jam malam kita lakukan, muncul lagi kontradiksi. Ada yang nggak nyaman nih. Ya, biasa ya di warung kopi rame segala macam. Jadi nggak nyaman lagi. Jadi setiap kebijakan itu pasti tidak terima 100%. Tapi ini dinamika saja dalam sebuah negara demokrasi yang seperti ini. Nah, kedua, kita duluan melakukan kampanye, duluan melakukan tindakan, termasuk duluan mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan ruang rawat ketika kasus belum ada. Kita akan terjadi pada tanggal 20. Satu orang itu asal Kota Luk Semawe, itu terjadi 20. Tapi ruang ricu itu sudah kita bangun sejak sebelum kasus ini terjadi. Di bulan berapa, Pak? Itu mulai terjadi kasusnya Maret. Ya. Tapi awal Maret ruang sudah dipersiapkan di rumah sakit lama. Ya. Tentu persiapan itu sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau nggak ada hujan kan payungnya nggak apa-apa juga tetap. Ya. Nah, kemudian juga dipersiapkan ruang isolasi Pineri. Ya. Disiapkan. Kemudian muncul OTG. OTG ini bukan orang sakit tapi gelisah karena dia pernah ke tempat penularan. Di mana saya periksa, dibuka lagi poli Pineri, poli khusus klinik Pineri. Itu di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ya. Jadi persiapan ini kan wilayah ikhtiar. Ya, Bang. Tetapi jangan lupa wilayah doa juga luar biasa karena selalu ikhtiar itu dibarengi dengan doa. Betul. Dan saya kira masyarakat Aceh melakukannya. Ya, di samping memang perilaku masyarakat Aceh dalam beribadah mendukung untuk yang namanya disebut dengan cuci tangan pakai sabun tadi. Ya. Orang Aceh itu minimal 5 kali itu pasti mengambil wudu untuk melaksanakan sholat wajib. Kemudian sebagian orang Aceh juga sudah menggunakan masker yang hijab pakai jilbab, itu sudah merupakan kebiasaan lama. Betul. Ini sangat mendukung pola-pola perilaku masyarakat, itu sangat mendukung angkanya turun. Ya. Ya. Nah, karena itu pertanyaan dari orang luar Aceh, kenapa ini kasus rendah, salat jamaah berlangsung, kemudian di pasar orang ramai, di kafe orang ramai? Ya karena virus ini virus impor. Ya, sejauh ketika masyarakat tahu keluarganya ODP, itu sama-sama menjaga. Kamu jangan keluar rumah dulu loh ya. Kamu jangan ke masjid dulu. Dan orang kampung juga bilang begitu, kamu jangan keluar rumah dulu. Jadi walaupun ada orang di masjid, virusnya nggak ada di sana gitu. Iya, betul. Ya walaupun ada orang di tempat-tempat keramaian, orangnya nggak ada di sana. Ini yang bisa menjelaskan kenapa fenomena sosial di Aceh nampaknya seakan-akan tidak ada perubahan-perubahan, tetapi sebetulnya diam-diam masyarakat Aceh sangat disiplin menjaga. Ini yang dilihat oleh juru bicara COVID nasional, maka memuji orang Aceh menjalankan disiplin protokol yang tinggi. Karena apa? Yang dilihat ada orang yang ada kasus tapi nggak menular keluarganya. Itu artinya apa? Tindakan-tindakan pencegahan dilakukan walaupun itu diam-diam. Saya kira ini berkah yang kita bisa ambil, baik dari sisi spiritual, dari sisi perilaku keseharian kita sebagai orang Muslim, dan juga ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan kalim ulama. Karena dalam kebijakan pemerintah Aceh selalu bersama Forkopimda, selalu bersama MPU. Karena itu sebelum Presiden Jokowi menetapkan skala, belum membentuk gugus tugas, kita sudah ada yang namanya rapat dengan MPU. Sudah ada surat edaran gubernur bagaimana menjaga kebersihan di masjid dan musala. Saya kira karena faktor kita mendahului saja, kemudian orang lain belum memulai. Kapan orang lain memulai? Kita tinggal baca saja kembali ketika mahasiswa dari Wuhan dijemput dengan pesawat dan dibawa ke Natuna, kemudian setelah 15 hari mereka ada di Natuna, dibawa pulang ke provinsi masing-masing, di situ baru orang itu mulai. Sedangkan kita sudah mulai dari awal. Dan fakta ini bisa kita tracking saja di jejak digital. Satu kebanggaan juga berarti bagi kita, Pak. Saya kira kita syukuri ya. Kita syukuri, kita belajar karena mungkin orang Islam juga paham betul ada yang kalau ada suatu wabah, kehati-hatian itu sudah diingatkan. Dalam banyak hadis itu bercerita tentang itu, saya pikir. Bang. Terima kasih, Bang. Luar biasa nih, Bang. Agak sedikit memanjang dan lebih meluas ya, Bang, penjelasannya barusan ya. Oke, Bang. Sepertinya sudah mulai agak ini ya. Tadi dari kalangan pemerintahan ya, hari ini saat ini kita dengarkan pendapat dari kalangan politisi muda nih, Bang Fauzan. Ya, silakan, Bang. Saya langsung aja, makasih Pak Kadis, makasih Bang Esagi atas penjelasannya. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Ini kan sama juga kayak kita ngopi di Solong biasanya pagi, Bang.
diskusinya santai. Jadi saya mau menyambung apa yang Bang Esagi sampaikan tadi, bahwasanya dialog kita ini kan dimulai dari wacana pemerintah membuka kembali pembelajaran semester berikutnya. Semester genap yang akan dimulai tanggal 13 Juli tahun 2020. Maka kemudian ada perdebatan, kira-kira pembelajaran kita yang disiapkan skema oleh Kemendikbud, kita belajar skema dalam jaringan atau luar jaringan, kembali melanjutkan skema yang sudah bertahan dalam 3 bulan ini, atau kemudian kita kembali normal seperti biasanya dalam skema new normal. Saya ingin mengutip pernyataan dari pertama, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah menyatakan bahwasanya lebih baik sebelum antivirus ini ditemukan, sekolah itu, pembelajaran itu tetap dalam skema dalam jaringan sampai Desember 2020. IDI, Ikatan Dokter Indonesia juga sama. IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sama. Kemudian Kemendik juga sudah siapkan 2 skenario, modul pembelajaran dalam jaringan dan juga pembelajaran luar jaringan. Kemudian di pemerintahan Aceh, seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, ini informasi yang paling baik sebenarnya Pak, bahwasanya sebelum kita masuk ke 3 minggu ke depan, pemerintah Aceh memutuskan buka kembali sekolah atau tidak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya kan? Ini informasi yang penting. Saya dalam posisi politisi benar, sekaligus juga masyarakat dan orang tua yang memiliki anak. Dari semua informasi yang saya baca dan saya teliti, hanya satu pejabat pemerintah yang optimis bahwasanya tanggal 13 kita mulai bisa sekolah. Siapa dia? Pak Wapres kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang yakin bahwasanya 13 Juli kita sudah mulai sekolah. Kemudian anggota DPR RI Nasdem, Bu Anggita juga yakin bahwasanya kalau nggak sekolah kita bakal jadi generasi yang drop out, istilah beliau, saya ikuti di Twitternya. Nah, saya dalam hal ini dan kesempatan hari ini di podcast Ujung Barat ingin menanggapi bahwasanya seperti Bang Esagi sampaikan tadi, kita beruntung Aceh ini diberikan rahmat dan kita bisa belajar di daerah lain. Ya. Apa pelajarannya? Pengalaman adalah guru yang berharga. Kita lihat di Finlandia, Korea Selatan, Inggris dan Prancis, ketika sekolah dibuka lagi karena grafik penyebaran COVID-nya menurun, tapi faktanya ada penambahan potensi klaster di sekolah. Ini fakta. Dan kemudian Finlandia dan Korea Selatan menutup kembali sekolah. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan bahwasannya kita akan cek benar protokol kesehatannya, protap pendidikan dan protap kesehatannya, apakah sudah dipenuhi atau belum. Baru kemudian disampaikan ke Pak Gubernur bahwasanya oke, ada sekolah A, B, dan C yang siap. Angka penyebaran COVID yang kecil di Aceh itu juga akibat dari kita menutup sekolah, Pak, dalam pandangan saya. Karena tadi Bang Jubir sudah sampaikan, penularan ini lewat kerumunan. Mencegah kerumunan, makanya ada kampanye di rumah saja, itu juga mengurangi potensi klaster baru. Maka coba bayangkan angkanya di Banda Aceh saja misalnya. Sekolah di Banda Aceh dari mulai PAUD sampai dengan universitas jumlah 300 lebih. Ya. Pasar, mall dan pasar ada 16 pasar, kurang lebih. Untuk Banda Aceh aja. Dan Banda Aceh sekarang karena ada angka 1 orang positif sudah masuk zona merah. Betul, betul. Nah, lebih baik mana? Ya, tetap kita belajar di dalam jaringan dan memastikan bahwasanya protokol kesehatan itu di kerumunan, baik itu di pasar, di warung kopi dan kantor-kantor. Di kantor-kantor fasilitasnya sudah lengkap. Kesadaran orang dewasa ini sudah tumbuh tinggi. Kita berkantor, saya misalnya sajadah sudah bawa sendiri sekarang. Kemudian kita kemana-mana pakai masker. Sanitizer standby. Masuk kantor ada pengecekan suhu tubuh. Pertanyaannya, apakah di Banda Aceh 300 tempat pembelajaran ini standby dan siap untuk itu? Kalau belum, makanya jangan coba-coba. Karena akan berpotensi penambahan klaster. Tanggal 13 Juli itu sama dengan tanggal di mana aktivitas kembali new normal. Memang ada pengurangan dan pembatasan jumlah penumpang pesawat terbang dan kendaraan umum. Ya, tapi kan bukan berarti nggak ada. Faktanya bahwasanya penyebaran COVID di Aceh itu dari orang luar, bukan dari orang dalam. Maka seminggu sebelum saya kembali dari Jakarta ke Aceh, saya ODP juga, Bang. Saya mantan ODP. Bulan berapa, Bang? Kemarin, seminggu sebelum Ramadan. Kemarin? Seminggu sebelum pikir Ramadan. kalau kemarin kita kayaknya bubar aja. Makanya itu. Hampir Makanya kalau karena memang saya kemarin, ODP, Pak, pilihannya gitu ya, karena saya ODP dan tahu betul, saya ikuti betul perkembangan kasus ini. Kita kan termasuk orang-orang yang sadar dengan ini. Ya. Saya sampai sekarang pulang ke rumah biasanya langsung pelum cium anak, sekarang nggak lagi. Saya ganti baju dulu, baju saya ngopi atau bekerja saya buka dulu, cuci tangan, cuci muka, ambil wudhu lah, baru kemudian bisa main-main dengan keluarga. Ya. Itu di kita. Tapi coba bayangkan anak-anak kita lepas keluar, pagi kita antar, siang kita jemput,
Dia interaksi dengan siapa aja kan kita nggak tahu. Persis kayak Bang Esaki bilang tadi, sampai sekarang kita belum bisa mengecek keluarga yang ada di Los Mawai ini interaksinya dengan siapa aja dan sudah kemana aja. Kemudian apalagi Pak Rektor Unsia mendorong agar tes swab ini dilakukan 0,5% dari penduduk Aceh. Ya, penduduk Banda Aceh itu 260.000. 0,5%-nya artinya ada 1.300. Dan belum 1.300 sekarang dites. Termasuk saya, belum tes swab sampai hari ini. Belum, Atau belum, atau kita semua di sini juga belum. Jadi setelah karantina kemarin 14 hari Normal, suhu tubuh masih sama, Oke. kondisi badan masih sehat, Hmm. ya kan? Sampai sekarang saya belum rapid test, belum juga swab test. Kayaknya kita berangkat aja deh. Ya kan? Oke, Tapi tadi dicek suhu tubuh masih 35 sampai 36, Pak. Iya. Nah, artinya mau saya bilang apa? Semua skema dan anjuran dari mulai anjuran ilmu pengetahuan itu belum kita lakukan. Kok tiba-tiba jangan sampai kita nekat untuk buka sekolah, itu dia. Saya sedih betul membaca di satu surat kabar di CNBC kalau saya nggak salah, bahwasanya satu orang anak di Finlandia ini sangat berprestasi, cerdas, pintar, luar biasa, ranking 1, kemudian meninggal karena corona. Ya. Yang saya mau bilang ini closing statement aja untuk sesi ini. Anak kita masih tetap akan tumbuh sehat, tumbuh cerdas, pintar dan berhasil asal selamat, ya nggak Bang? Buat Ya. apa dia nggak selamat? Ini juga sekaligus membantah pernyataan dari politisi dari DPR RI di Partai Nasdem, juga Pak Wapres, bahwasanya ya jangan coba-coba membuka kelas terbaru. Lebih baik kita satu semester ini tetap belajar dalam jaringan, diawasi oleh orang tua, tinggal pemerintah kemudian siapkan skema untuk itu. Iya. Nggak ada kok anak Aceh yang nggak berhasil, semuanya berpotensi berhasil. Asal kita bisa melalui pandemi ini dengan selamat. Saya rasa itu dulu. Oke, terima kasih Bang Fauzan. Nah, ini mungkin langsung nih ke Bang Akbar, Bang. Oke, dari Ikamba. Cik. Ya. Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Cika Iya. dari ujung barat udah mau collab dengan kami dari Ya, Kamba. sama-sama. Juga bapak-bapak sekalian, Pak Esagi, Pak Rahmat, Bang, Bang. masih Bang. masih muda. Bang Esagi, Pak Rahmat, juga Bang Pocan dan teman-teman sekalian, bapak-bapak. Jadi Ikamba hari ini sejak COVID mulai kita rasakan, kita sangat update dan sangat serius terhadap isu COVID ini. Jadi ada beberapa momen Ikamba juga mengambil bagian memberikan kampanye-kampanye edukasi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya juga anak muda yang ada di Banda Aceh. Karena sebenarnya secara moral kami merasakan Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh ini menjadi satu zona yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah juga masyarakatnya gitu. Nah, atas dasar itu kami Ikamba juga sering mengajak pada teman-teman seluruhnya bahwasannya keselamatan itu yang lebih diutamakan supaya kita dapat mencegah COVID ini. Jadi terkait isu pendidikan yang ya sebagai pelaku pendidikan lah juga kami kan mahasiswa dan juga punya interaksi di kalangan-kalangan bawah sampai ke siswa mungkin yang paling dekat ya anak-anak SMA. Jadi kami juga melihat selama COVID mereka juga dengan metode pembelajaran yang daring, yang tatap mukanya melalui pihak ketiga yaitu aplikasi apakah Zoom atau Google Meet, bahkan melalui WhatsApp video call, tidak ada efektivitas di sana secara transfer ilmu yang diperoleh oleh siswa ini ya. Dan kami merasakan juga di level mahasiswa bahkan tidak ada rasa yang kami peroleh di semester ini gitu. Jadi rasa yang kami biasa dapat di kampus itu metode pembelajaran, diskusi di ruang kelas itu tidak sepatutnya kami rasakan di semester ini. Dan ini kan sebenarnya kebiasaan baru yang sebenarnya kita juga latah menanggapi situasi ini. Cuman yang kami sangat sayangkan sampai detik ini perhatian pemerintah Aceh setidaknya ya ada tanggapan dari pemerintah Aceh, PLT Gubernur juga mungkin mewakili dari Bapak Jubir ya. Tidak ada tanggapan terkait isu pendidikan. Misalnya katakanlah mengajak teman-teman mahasiswa atau mencari tahu bagaimana perkembangan situasi
proses pembelajaran yang ada di kampus maupun yang ada di sekolah itu sampai detik ini kami tidak melihat tanggapan serius dari pemerintah. Artinya bukan kami acuh terhadap pemerintah, tapi kami menginginkan apabila sekolah ingin dibuka di semester depan, setidaknya ada pertimbangan serius yang sudah Bapak-bapak dan mungkin Bang Pojan juga sudah sangat lengkap menjelaskan bagaimana risiko-risiko yang akan kita rasakan nanti. Jadi apapun yang akan terjadi ke depan kan kita nggak tahu nih Pak, abang-abang sekalian. Dan pun kita merasakan sejauh ini pemerintah terkait COVID ini hanya beberapa elemen-elemen yang sangat fokus mungkin perhatian ya, yang pastinya di aspek ekonomi itu sangat mempengaruhi dari kondisi saat ini. Karena pun jujur saja di level mahasiswa yang sangat mempengaruhi itu kan tadi kan kami kan mau semester baru nih Pak. Jadi ada pembayaran SPP nih, pembayaran UKT. Dan di sana juga ada masalah karena dampak dari COVID ada dampak ekonomi, banyak orang tua yang sulit untuk membayar SPP anak-anaknya. Bahkan yang sangat disayangkan, orang tua yang secara status pekerjaannya tergolong mampu, juga karena dampak COVID mungkin beliau pengusaha atau yang bergerak di aktivitas yang terhambat akibat COVID itu sulit untuk membayar SPP. Nah ini seharusnya menjadi tanggapan serius dari pemerintah supaya ada ruang diskusi ini agar semua kita bisa merasakan aktivitas pendidikan yang sebenarnya ya biasanya yang bisa kita rasakan pada umumnya. Karena pada hakikatnya kan tujuan pendidikan kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di satu sisi kita juga nggak mau dengan nggak adanya proses pendidikan karena alasan sebab COVID, itu kita ini nggak belajar. Yang ada semakin mengancam ya generasi muda ke depan di saat ya kami ini akan juga berada di posisi di bapak-bapak dan abang-abang sekalian. Mungkin itu aja dulu Bang di kesempatan pertama Bang. Oke, terima kasih nih Akbar. Ya Bang. Ya. Jadi sepertinya tadi saya lihat wajah Bapak Kadis sangat serius. Mungkin ingin menanggapi tapi sebentar lagi Pak ya. Iya. Oke, kita coba break dulu Pak sebentar. Kita akan kembali setelah break ini. Terima kasih.